Assalamualaikum, apa kabar kakak semuanya? Saya berharap kita semua sehat selalu, bahagia selalu. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita harapkan sekarang ini bisa tercapai. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, hari ini saya akan melanjutkan cerita ini yang terlalu lama jeda ya, dan saya hanya bisa mengucapkan minta maaf karena di bulan Januari ini ya banyak liburnya dan banyak kegiatan-kegiatan, jadi saya biarkan saja ya ceritanya terjeda, dan hari ini saya akan lanjutkan lagi. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Xavier sama sekali tidak memiliki prasangka buruk lagi terhadap Alicia sekarang. Lalu dengan cepat ia mengangguk dan berkata, "Aku akan pergi dan mendesak mereka sekarang juga. Biasanya hal ini paling cepat itu 1 hari. Tetapi jika aku sendiri yang pergi ke sana, seharusnya aku bisa mendapatkan hasilnya sebelum besok pagi." "Maaf, telah merepotkanmu." "Tidak apa-apa, kau juga telah banyak membantu kami," ujar Xavier. Dia menatap pria yang ada di atas ranjang rumah sakit itu, kemudian bertanya, "Berapa lama jarumnya baru boleh dicabut?" Robert langsung cemberut. Xavier benar-benar telah merebut semua pertanyaan yang ingin ditanyakannya. "Siapa tadi yang memerintahkan untuk mencabut jarumnya?" Alicia melirik pria itu dan berkata, "Jika kesadarannya sudah baik dan kalian juga tidak memerlukan aku untuk menyembuhkannya sepenuhnya lagi, maka jarumnya bisa dicabut sekarang. Aku saja yang menyabutnya." "Kau baringan saja." Dylan menekan bahunya. "Aku yang cabut." Robert menatap tangan Dylan yang memegang bahu Alicia dengan curiga. Dia merasa sedikit cemburu di hatinya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia teringat bahwa sebelumnya dia sama seperti Xavier yang tidak percaya kepada Alicia. Lalu dia merasa tak percaya diri, kemudian dengan diam-diam menyingkir. Dan di saat yang sama Hansel masuk dengan beberapa pengawal. Dia langsung bertanya, "Aku dengar orang itu sudah sembuh." Dan sedetik berikutnya Hansel melihat Alicia yang terbaring di ranjang rumah sakit dengan situasi ruangan yang begitu berantakan. Dia langsung menatap Xavier. "Bocah ini, apa yang telah kau lakukan?" "Aku..." Xavier menundukkan kepalanya dan diam karena merasa tak enak hati. Setelah jarumnya dicabut, Dylan berkata, "Alicia perlu istirahat. Kalian semua keluarlah." Hansel tampak gugup. "Apa yang terjadi?" "Tidak ada apa-apa. Jika kau masih tanya lagi, Xavier sudah tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Sudahlah, ayo pergi, pindahkan orangnya. Orang itu otaknya sudah normal. Sudah waktunya kita sibuk lagi." Robert mendorong Hansel pergi, dan tak lama kemudian hanya tersisa Dylan dan Alicia di dalam bangsal itu. Alicia melihat botol infus yang ada di atas kepalanya dan berkata dengan lemas, "Sekarang sudah sangat larut. Kau juga istirahatlah. Aku akan mengawasi botol infusnya sendiri." Dengan ekspresi datar, Dylan berkata, "Aku tidak suka berhutang budi kepada orang lain. Kau tidurlah, tak perlu mengkhawatirkan aku." Alicia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi karena dia terlalu lelah, akhirnya dia juga tidak mengatakan apa-apa. Lalu dia memejamkan matanya dan beristirahat dengan tenang.
Setelah beberapa saat, nafasnya terdengar teratur dan dia tertidur. Dylan yang sedang duduk membelakangi Alicia kemudian berbalik dengan perlahan setelah mendengar nafasnya yang teratur. Tatapannya tertuju ke wajah Alicia. Dalam tidurnya, Alicia melepaskan semua kewaspadaannya dan tampak patuh seperti kucing Persia yang sedang tidur. Dylan merasa wajah Alicia seperti memiliki magnet. Dan ketika dia tersadar kembali, tangannya sudah hampir menyentuh pipi Alicia. Dylan langsung terkejut dan dengan kesal dia segera menarik tangannya. Memangnya dia belum pernah menyentuh seorang wanita sebelumnya sehingga menjadi gatal. Tetapi meskipun begitu, Alicia memang jauh lebih baik daripada wanita-wanita kaya dan bangsawan-bangsawan yang diperkenalkan mamanya kepadanya. Jika gadis itu adalah dia, mungkin dia juga tidak akan begitu anti dengan yang namanya tinggal dengan seorang wanita dalam sepanjang hidupnya. Tanpa sadar, bayangan Alicia muncul di benaknya, tetapi Dylan segera menggelengkan kepalanya dengan kesal. Dia tidak ingin berduaan dengan Alicia lagi, karena kalau tidak dia harus mandi air dingin lagi. Lalu Dylan berdiri dan berjalan ke jendela untuk merokok. Dia membuka jendela dan meluruskan kaca penutupnya untuk mencegah asap masuk. Tetapi malah angin malam dingin yang menghembus masuk sehingga membuat kepalanya sakit. Ketika Dylan telah selesai merokok dan baru saja hendak menutup jendelanya, tiba-tiba mamanya Marlina Devita menelpon. Dylan melirik jam, sudah jam 3 pagi. Untuk apa mamanya menelponnya di pagi buta begini? Dylan mengenyitkan keningnya dan bertanya dengan suara rendah, "Ada apa?" Suara Marlina terdengar tidak senang dalam panggilan telepon itu. "Aku kan sudah memberitahumu untuk pulang lebih cepat malam ini. Aku sudah mengajak Nyonya Arta untuk bermain mahjong sampai sekarang. Mengapa kau belum pulang juga?" Suara Dylan terdengar santai. "Ada pesta makan malam dan aku ada minum anggur. Jadi aku akan tinggal di hotel dan tidak pulang lagi." Suara Marlina langsung terdengar 1 oktav lebih tinggi. "Pesta makan malam? Kau jangan coba-coba membawa pulang wanita yang tidak jelas dari pesta makan malam itu ya. Aku lihat gadis sulung keluarga Arta ini memiliki kepribadian dan pendidikan yang baik dan juga dia tampak cantik. Mereka sekeluarga akan pulang ke Kartago besok. Kau harus pulang sekarang." Dengan tidak sabar, Dylan berkata, "Ma, aku tidak berencana untuk menikah dalam beberapa tahun ke depan. Jadi Mama tak perlu memperkenalkan wanita-wanita itu kepadaku." Marlina tampak cemas. "Anak ini, mengapa kau berbicara seperti itu? Apa maksudmu dengan tidak berencana untuk menikah? Aku tidak meminta kau untuk langsung menikah, tetapi setidaknya bertemanlah dulu. Kau ini kalau tidak sibuk bekerja, ya hanya bergaul dan keluar bersama ketiga anak muda itu sepanjang hari. Mereka memang sering gonta-ganti pacar, tetapi bagaimana denganmu?" "Aku akan mengurusnya sendiri," jawab Dylan dengan ringan. Marlina menjawab dengan, "2 tahun yang lalu, aku juga telah membiarkanmu mengurusnya sendiri. Tapi apa hasilnya? Aku sudah mengatur begitu banyak pesta perjamuan untukmu, tetapi tak ada satupun yang kau sukai. Bagaimana mungkin aku tidak cemas? Kau juga tahu sendiri bahwa situasi bagian internal perusahaan kita sedang begitu kacau. Satu-satunya cara
untuk menstabilkan situasi ini adalah dengan cara kau menikah lebih awal dan melahirkan seorang cucu untukku. Aku tidak akan membiarkan bagian internal perusahaan kita memiliki kesempatan untuk mengacau. Mama, kau tak perlu khawatir. Ada beberapa hal yang tidak dapat aku beritahukan kepadamu, tetapi yang penting kau harus ingat bahwa kau harus menikah secepatnya. Dylan merasa kesal dan tanpa sadar matanya tertuju pada Alicia. Kau jangan diam saja. Jika kau tidak mau mencarinya sendiri, maka aku akan... Sebelum Marlina sempat menyelesaikan ucapannya, terdengar suara yang mendesaknya dari ujung yang lain. Nyonya Torres, sekarang giliranmu. Apakah kau sudah selesai ke toiletnya? Sebentar lagi. Marlina mengecilkan suaranya dan berkata, kau dengar tidak? Cepat, kau pulang sekarang. Aku tidak bisa pulang hari ini. Apa? Kenapa tidak bisa pulang? Aku sudah menunda-nunda mereka sampai sekarang. Apapun yang terjadi, pokoknya kau harus pulang. Aku bilang, aku tidak bisa pulang. Aku sedang berada di luar bersama calon menantumu. Apa? Marlina meninggikan suaranya lagi karena terkejut. Dylan terlalu malas untuk berbicara lagi, jadi dia langsung menekan tombol merah di ponselnya. Lalu dia berjalan ke Alicia dan tatapannya menggelap dengan ekspresi yang tidak jelas. Karena Alicia juga sudah memintanya untuk berjanji dan keluarganya juga sudah mendesaknya untuk menikah, maka dengan enggan ia memilih Alicia. Lagi pula siapapun yang dia nikahi bukankah sama saja tetap menikah juga? Jadi mengapa dia tidak memilih calon yang tampak menyenangkan hatinya? Waktu berlalu sedetik demi sedetik dan tak terasa di ufuk timur matahari sudah muncul dan tersenyum cerah. Alicia dibangunkan oleh suara ketukan di depan pintu. Begitu dia membuka matanya, dia melihat wajah Dylan yang terbaring di atas telapak tangannya. Dia tampak tidur dengan nyenyak di samping tempat tidurnya. Dylan lalu menggerakkan kepalanya, mungkin karena mendengar suara ketukan di depan pintu, dan Alicia buru-buru memanfaatkan kesempatan itu untuk menarik tangannya sambil berkata, "Ada seseorang yang mengetuk pintu." Dylan yang baru saja bangun memiliki suara serak yang mempesona dan seksi. Lalu dengan santai dia berdiri dan berjalan ke pintu untuk membukanya. Dylan. Xavier masuk sambil memegang 2 lembar laporan di tangannya. Alicia yang masih menggula di ranjang segera melompat turun dari tempat tidur dan berjalan menghampiri Xavier dan bertanya, "Apakah hasilnya sudah keluar?" "Iya." Xavier mengangguk dan menatap Alicia dengan tatapan yang rumit. Dia berkata, "Maaf, aku memberanikan diri untuk bertanya. Selain rambutmu itu, apakah yang satu lagi adalah milik ayahmu, David Sebastian?" Alicia mengangguk. Benar." Xavier menunjukkan ekspresi tak enak hati dan berkata, "Hasil ini, aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, Nona Diaz. Kau lihat saja sendiri." Alicia mengambil laporan itu dengan tatapan heran, lalu setelah membacanya dengan cermat, ekspresi wajahnya tertegun untuk beberapa saat. Di atas laporan itu tertulis bahwa genotipenya tidak memenuhi syarat genetik paternitas untuk tes DNA. Dengan kata lain, David bukanlah ayah kandungnya. Bagaimana mungkin?"
Warna kulit muka Alicia yang telah kembali pulih karena istirahat yang cukup sekarang menjadi pucat kembali dalam sekejap mata. Penyebab Alicia ingin melakukan tes DNA dengan David karena Dylan sudah 2 kali memberitahukannya untuk melakukannya. Selain itu, dia juga telah merasa kecewa terhadap David sehingga memiliki sedikit rasa benci. Jadi dia memutuskan untuk melakukan tes DNA tersebut. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tidak pernah benar-benar merasa bahwa David bukanlah ayah kandungnya. Jadi ketika dia melihat hasil yang tercantum di laporan tes DNA itu, dia tampak terkejut sejenak. Tadinya dia mengira satu-satunya orang yang masih ada hubungan darah dengannya hanyalah David, tetapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa David pun tidak memiliki hubungan darah dengannya. Jadi siapa dia sebenarnya? Jika bukan karena dia masih memiliki beberapa kenangan masa kecilnya, mungkin dia akan berpikir bahwa dia bukanlah Alicia lagi. Dylan yang berada di sampingnya juga melihat tulisan yang tercantum di atas laporan itu. Ketika dia melihat hasil tes itu, dia juga merasa tak masuk akal dan sangat di luar dugaannya. Bagaimana mungkin seorang pria brengsek seperti David yang sama sekali tak ada sisi baiknya itu bisa melahirkan seorang putri seperti Alicia yang begitu sempurna? Tentu saja dia tidak merasa Alicia sempurna, tetapi ini hanyalah penilaian secara objektif. Apalagi ketika Sharon masih hidup di waktu dulu, sempat terdengar ada beberapa rumor buruk di kalangan masyarakat Kyoto. Dylan menatap Alicia dan berkata, "Jangan terlalu sedih, ini juga bukan hal yang buruk." Alicia menggelengkan kepalanya dengan pucat. "Aku tidak sedih. Aku hanya tidak tahu harus bagaimana. Jika aku bukan putri kandungnya, lalu apakah mamaku adalah ibu kandungku?" Begitu Alicia mengucapkan pertanyaan itu, Xavier segera berkata, "Nona Diaz, apakah kau ingin melihat laporan tes DNA yang satunya lagi?" Alicia menatap Xavier dengan heran dan bertanya, "Yang satu lagi?" Xavier menyerahkan laporan tes yang lainnya ke tangan Alicia. Alicia membaca laporan itu dan mendongak. Dia melihat ada nama mamanya dan namanya yang tertulis di sana. "Laporan tes DNA antara aku dan mamaku." "Iya," Xavier berkata, "sebenarnya mamamu adalah klien VIP di rumah sakit kami. Kami menyimpan sampel darah klien VIP kami untuk berjaga-jaga jika sampai ada kejadian darurat. Aku juga terkejut ketika melihat laporan tes DNA antara kau dengan David. Jadi aku meminta karyawanku untuk membuat satu tes lagi DNA antara kau dan ibumu." Jantung Alicia berdetak lebih cepat dari biasanya. Jika ibunya juga bukan ibu kandungnya, maka dia benar-benar tidak tahu untuk apa dia pulang ke negara ini dan apa arti dari keberadaannya lagi. Untuk sejenak dia bahkan tidak berani melihat hasil uji tes DNA yang tercantum di bawah. Setelah beberapa detik kemudian, Alicia menarik nafas dalam-dalam dan mengumpulkan keberaniannya untuk melihat hasilnya. Bunyi tulisan itu, "Genotipe Alicia memenuhi kriteria genetik maternitas sebagai garis keturunan dari ibu biologi Sharon." Setelah dihitung, probabilitasnya mencapai 99%. Ternyata Sharon memang ibu kandungnya.
Sementara Alicia menghela nafas lega, kemudian dia menyadari bahwa mamanya hanya pernah menikah dengan David, dan David juga percaya bahwa dia adalah putri kandungnya. Kalau seperti itu, bukankah itu berarti mamanya telah selingkuh? Apakah karena David akhirnya mengetahui hal ini, jadi dia membunuh mamanya? Tetapi dengan sifat dan karakter David itu, tidak mungkin dia akan mengizinkan orang yang bukan putri kandungnya masuk ke dalam rumahnya. Untuk sesaat, Alicia merasa seakan-akan ada sebuah misteri yang besar yang tiba-tiba muncul di depannya. Dia pulang ke sini untuk mencari penyebab kematian mamanya, tetapi belum lagi dia menemukan jawabannya. Dia malah dihadapkan dengan misteri siapa ayah kandung dia yang sebenarnya. Pikiran Alicia tidak pernah sekacau dan seruat sekarang. Xavier memecah keheningan di ruangan itu dengan berkata, "Sekarang masih pagi. Kalian mengobrol dulu saja. Aku akan bertanya kepada mereka, apakah sudah mendapatkan sesuatu dari pria itu." Setelah berbicara, Xavier mendorong pintu dan keluar, dan sekarang hanya ada Alicia dan Dylan yang tersisa di bangsal tersebut. Alicia menatap Dylan dengan senyum yang dipaksakan dan bertanya, "Sekarang, kau pasti merasa aku lucu kan? Aku bukanlah Alicia dengan identitas yang komplit. Dan aku bukan putri dari keluarga Sebastian. Aku hanya seorang anak di luar nikah."